Dikisahkan di suatu film, ada seorang yang bermain samisen dibarengi seorang geisha yang sedang melayani tamunya. Geisha tersebut bernama Kotone. Tamu itu ialah salah satu kandidat politikus yang mencalonkan diri sebagai presiden partai. Kita sebut saja dia Kadrun. Kemudian ada anak buah Kadrun yang memberitahu bahwa dirinya akan dibunuh 3 menit lagi. Namun Kadrun meremehkan ancaman tersebut dan malah bermain dengan geisha Kotone. Di saat situasi mulai memanas dan Kadrun mulai birahi, dirinya memencet buah gunung dari geisha Kotone. Ternyata Kotone adalah sebuah robot yang di dalamnya terdapat 2 asasin wanita yang memakai topeng berwajah tengu di bagian tubuh mereka. Oke, kita jangan fokus ke sana dulu. Mereka bertiga adalah asasin yang tubuhnya dimodifikasi sehingga bisa mengeluarkan perkakas bangunan dari dalam tubuhnya. Kita lihat apa saja perkakas yang bisa dikeluarkan mereka nantinya, simak terus ya. Anak buah Kadrun yang mengetahui bosnya mau dibunuh langsung bertarung dengan 2 asasin wanita yang muncul dari tubuh Kotone. Sedangkan Kotone membawa Kadrun ke ruangan lainnya. Kemudian saat pertarungan sengit terjadi, salah satu anak buah Kadrun malah menerima panggilan telepon miliknya. Yang selanjutnya mereka pun mulai kalah satu persatu, di mana mereka ditebas menggunakan tangan kosong layaknya Das Bones Mr. One. Dicolok wajahnya menggunakan buah gunung. Yang terakhir, anak buah Kadrun yang masih menerima teleponnya mati dengan shuriken yang keluar dari putung bool 2 asasin di sana. Di ruangan sebelah di mana Kotone akan membunuh si Kadrun dengan roda gigi yang ada di mulutnya, dihentikan oleh Yoshi Kasuga, tokoh utama dalam film kali ini, yang sudah berlari menggunakan pakaian geishanya sejak penyerangan awal tadi, dan menyebut dirinya Yoshi Robo Geisha. Singkat cerita, Yoshi mengalahkan Kotone dengan menggunakan senjata wig yang ada di kepalanya dan menebas Kotone. Kita kembali ke masa lalu untuk melihat Yoshi sebagai pelayan untuk saudara kandung perempuannya sendiri, yaitu Kikue Kasuga yang merupakan geisha dalam pelatihan. Kemudian terungkap bahwa kedua saudara perempuan itu ialah yatim piatu dan meskipun mereka dulu dekat, mereka sekarang adalah musuh. Selanjutnya, tiba saat Kikue sedang menghibur Hikaru Kageno, seorang pewaris Kageno Steel Manufacturing beserta anak buahnya. Di sebelah ruangan tersebut ternyata Yoshi sedang makan siang memakan onigiri yang dibumbui lada hitam. Akibat lada itu, Yoshi akhirnya bersim dan menyenggol pintu di belakangnya, yang membuat anak buah Hikaru mukanya tercebur ke dalam mangkok sup, dan Kikue menelan lontong nori sambil mangap. Kikue kesal. Dia memukuli Yoshi tetapi dihentikan Hikaru yang melihatnya dan memuji Yoshi. Lalu Hikaru pun pergi. Yoshi yang kesal pada kakaknya merobek buku telepon dengan tangan kosong dan kejadian itu dilihat oleh Hikaru. Saat Yoshi pulang, Hikaru menghampiri Yoshi, mengundangnya untuk santap bersama. Namun pembicaraan mereka dihentikan oleh wanita yang mengaku dirinya sudah dipermainkan Hikaru dan ingin membunuh Hikaru. Yoshi yang masih belum menyadari kekuatannya refleks menyelamatkan Hikaru kemudian langsung pergi. Karena mengetahui tidak ada seorang pun di dekatnya, Hikaru memanggil para bodyguardnya yang ternyata mereka adalah asasin tengu berbikini. Mereka menyiram si wanita tadi menggunakan semprotan air Shimizu yang terinstal pada dada mereka. Di sini kita mengetahui Hikaru adalah bos dari para asasin absurd ini. Dan maksud dirinya mengundang Yoshi ke rumahnya untuk merekrut Yoshi sebagai calon asasin tengu yang menjanjikan.
Singkat cerita, Hikaru berhasil mengundang Kikue dan Yoshi ke rumahnya. Di perjalanan, Yoshi melihat penguntit yang sembunyi di semak-semak yang masih berusaha menyembunyikan diri walaupun sudah terlihat jelas. Kikue, Yoshi, Hikaru, dan ayahnya yang bernama Kenyama Kageno makan bersama. Kenyama menjelaskan memang benar Kageno Steel Manufacturing memproduksi keperluan baja. Namun jika mendesak, mereka siap memproduksi senjata pemusnah massal yang diawali dengan bom atom yang dia tunjukkan. Oleh sebab itu, untuk melancarkan rencananya, dia memerlukan asasin-asasin wanita untuk membunuh para musuhnya, di mana Yoshi merupakan calon kandidat utama yang sangat menjanjikan. Mereka memanggil asasin tengguh, yang entah bagaimana caranya bisa berada di belakang kakak adik itu dan menculik Kikue untuk memaksa Yoshi bergabung ke kubu mereka, lalu menunjukkan latihan para calon asasin tengguh lainnya. Singkat cerita, keduanya dipaksa untuk bertarung sampai mati. Yoshi di sini masih tidak mau bertarung, tetapi Kikue yang memang suka menyiksa sang adik tanpa ragu bertarung dan ingin membunuh Yoshi. Setelah Kikue terluka dan benar-benar terancam nyawanya, Yoshi membentak dan menjatuhkan Kikue. Sekali lagi, di sini Yoshi menampilkan kekuatan fisik manusia supernya dan tidak menganggap Kikue sebagai saudara lagi. Hikaru dan ayahnya mulai melatih Yoshi untuk menjadi pembunuh bagi perusahaan mereka, bersama dengan banyak wanita muda tipe geisha lainnya. Dan dia dengan cepat menjadi kepala pembunuh. Mereka diberitahu bahwa Kageno Steel Manufacturing berusaha menggunakan mereka untuk membunuh teroris dan ancaman nasional lainnya dalam upaya menciptakan dunia ideal. Sementara itu, kini Kikue diturunkan perannya sebagai pelayan organisasi. Meskipun demikian, Kikue berusaha untuk mengalahkan adiknya dan menunjukkan kecenderungan kekerasan yang lebih besar daripada Yoshi. Akhirnya, kedua saudari itu sering menjalani operasi untuk menjadi cyborg Robo Geisha dengan senapan mesin dan perangkat tambahan robotik lainnya. Dimulai dari Kikue yang menambahkan senapan di dadanya. Kemudian Yoshi yang iri karena melihat kakaknya, dia juga melakukan operasi pada ketiaknya. Misi pertama mereka akhirnya dilaksanakan, di mana mereka bertugas membunuh seorang bernama Yakuza Kogure. Terjadi pertempuran sengit di antara mereka, yang membuat hanya Yoshi dan Kikue saja yang masih selamat. Mereka pun lanjut bertarung. Kikue berhasil membunuh Kogure dengan senjata rahasia shuriken putung bool. Sedangkan Yoshi berhasil membelah anak buah Kogure yang ternyata cyborg, tetapi muncul tangan di dalam belahan tersebut yang membuat Yoshi terdesak. Saat Yoshi hampir ditusuk, Kikue menyelamatkan adiknya itu. Yoshi tersadar di markas Kageno Steel. Hikaru menjelaskan kini Yoshi sudah bisa menjadi asasin tengguh secara resmi karena berhasil menyelesaikan misinya untuk menghabisi Kogure. Tetapi Yoshi menolak karena bukan dirinya yang membunuh Kogure. Yoshi kini hanya ingin dirinya menjadi geisha saja, bukan asasin tengguh. Yoshi menemui kakaknya Kikue dan menanyakan kenapa Kikue menyelamatkan dirinya. Kikue mengatakan itu dilakukannya karena refleks saja, bukan karena benar-benar ingin menyelamatkan Yoshi. Semenjak kejadian itu, kini Yoshi diberikan misi tunggal untuk menghabisi berbagai politisi korup dan orang-orang dalam otoritasnya. Di sini Yoshi berhasil melaksanakan semua misi yang diberikan kepadanya.